Sebelum libur, aku bawa nenek ke RS dulu dan periksa karena dia merasakan gak enak badan. Akhirnya setelah dicek, dia mendapatkan keluar itu ya hasil bagus badannya dan lumayan gak ada masalah. Akhirnya kita pulang lagi langsung cus, aku jemput adikku melihat pemandangan yang sangat indah. Setelah itu aku bertemu dengan adikku. Setelah bertemu dengan adikku, kita langsung cus makan-makan di penginapan ya. Kita nyewa hotel dan menginap di sana sampai pagi, keluar, langsung pulang ganti busana, ganti pakaian. Setelah ganti pakaian, kita langsung cus ke terminal bus arah Toyen. Setelah kita sampai di arah Toyen terminal bus, kita nunggu bus sambil kita happy-happy sama teman ya. Kita bertiga ya, terus kita happy sambil nunggu bis nyampe di situ karena takut ketinggalan bis, jadi kita nyampenya lebih awal. Kita nunggu di terminal sama teman-teman itu 2 jam kalau nggak salah. Setelah kita nunggu sama teman-teman 2 jam sambil scroll TikTok, main-main TikTok gitu, lihat-lihat teman-teman yang mau pada ke sana ada berapa orang, tapi kita nggak memastikan ya karena di sana tuh banyak banget arah tujuannya, ada yang ke Wahana, ada yang ke itu ya, ke tempat yang kita tuju gitu kan. Dan di situ kita nunggu bus di sini ya, yang nomor 502 itu. Akhirnya sampai lah bisnya kita, terus adikku naik masih ngantuk, dia masih ke dalam keadaan ngantuk. Kita cus arah tujuan perjalanan ya. Sambil ngantuk-ngantuk kita menikmati suasana perjalanannya yang berbelok-belok, berliku-liku luar biasa, ekstrim ya, bikin jantung dagdugdug karena aku duduknya paling depan seperti naik stroli naik skor apa ya, aku lupa deh, pokoknya yang likah-liku itu ya, berbelok-belok sampai teriak-teriak aku sama temenku ini ya, karena aku duduk bersamping dengan teteh ya, bukan sama adik aku nggak mau duduk bersama adik aku karena bau wangi banget dia badannya. Terus aku suka sama teteh bilang, teh serem banget ini lika-liku, dan teriak-teriak kita masuk ke terowongan yang sangat panjang banget ya. Nah setelah kita masuk ke terowongan sangat panjang itu, teteh cerita yang di Taipei lebih panjang lagi terowongannya. Terus pokoknya seru banget kawan di perjalanan ini ya. Sampai akhirnya sampailah kita ke tempat tujuan dan kita turun ke bawah. Setelah turun ke bawah nanti kita di sana akan membeli tiket ya, tiket buat masuk, dan kita akan masuk ke jembatan kaca ya. Nah ini tiketnya kawan, tiketnya seperti ini. Nah setelah itu kita menuju ke jembatan kaca ini ya, kasihkan tiketnya untuk masuk ke jembatan kaca. Di sini kita masuk bertiga ke jembatan kacanya, tiketnya murah meriah, cuma 50 NT doang. Bisnya juga murah kok, aku ngisi 300 juga masih banyak ya. Nah kita berjalan sambil menikmati suasana yang sangat indah, pegunungan penuh dengan angin sepoi-sepoi ya. Di bawahnya itu ada air terjun dan banyak orang-orang yang lagi pada mandi, berenang. Kita terus berjalan sambil mengah-ngah napas kita ya, karena apa terus ya. Nyampailah ke jembatan kaca dan kita skor foto-foto, video-video, lalu kita lantas ke cus jembatan yang panjang ini yang penuh ekstrim ya kawan. Aku orangnya penakut, jadi ekstrim banget bagi aku ya. Dia merasa takut patah di tengah-tengah. Aduh bagaimana kalau patah, soalnya bawahnya tuh jurang banget gitu ya. Jadi aku membayanginya takut patah kawan. Mana tanganku kan gak bisa pegangan, satu pegang aqua, satu pegang kamera gitu kan, jadi gak bisa pegangan ke ininya, ke talinya gitu loh. Makanya aku merasa takut banget gitu. Yang lain udah pada di tengah, saya masih di pinggir aja gitu. Tapi ternyata sama petugasnya dilarang untuk kembali ke jalan awal, jadi harus melewati jembatan tersebut lalu kita turun ke bawah.
itu jalannya kan ada yang di bawah itu, jadi kita harus lewat jembatan itu sampai full. Setelah itu kita muter entah ke bawah maupun ke atas boleh ya, silakan hak kalian. Intinya kayak kita harus jalan muter gitu kan. Nanti di jalan muter itu ada jalan kayak tangga gitu, sambil video-video dan foto-foto. Itu luar biasa kawan, bagus banget di sana itu. Sambil kita turun ke bawah gitu kan, bagus banget pemandangannya yang di bawah itu kawan. Tapi nggak aku up ya, terlalu panjang banget soalnya. Nah terus kita ini kan dimarahin tuh, aku pas balik lagi aku nggak berani ke tengah kan, akhirnya aku balik lagi. Aku dimarahin sama petugasnya, nggak boleh balik lagi katanya, seharus nyebrang gitu, diharuskan menyebrang gitu. Sambil gemetaran aku tuh bilang sama teman-teman nggak boleh balik lagi kawan gitu, harus menyebrang gitu ternyata. Terus mereka bilang, nyebrang iya cepetan. Karena kita juga kan dikejar waktu juga kan. Bisnya kan jam 4, 10 menit itu udah harus balik gitu kan. Jadi aku dikejar waktu. Walaupun bagaimana akhirnya aku ketinggalan bis juga kawan. Tapi ternyata ada di jam 5 lebih ya kita naik bisnya. Sampai di terminal Toyen aku pulang tuh kemarin jam 7 kawan. Terus jam 7.29 adik aku itu baru bisa dapat kereta pulang, karena adik aku kan jauh ya di Toyen ya. Jauh di Taichung ya, bukan di Toyen. Kalau aku di Toyen, adik aku jauh di Taichung. Nah kita akhirnya lewat tuh jalannya, lewat di jembatan. Jujur aku gemeteran, senang-senang tapi sambil gemeteran, bawa-bawa kamera untuk kenang-kenangan kan kayak gini. Nah lihat ke bawah, masya Allah, mana jalannya itu renggang-renggang gitu. Aku ditinggalin sama teman-teman karena aku takut, orangnya penakut gitu kan. Nah gini kawan, nyebrang. Setelah itu kita lihat untuk atas atau bawah, jalannya kan bebas kan milih, dan kita lebih memilih jalan ke bawah. Seru banget ya, dan ini keseruan kita bertiga gitu. Karena berubah bajunya, aku gak bawa apa-apa juga kan, karena dari rumah cuma bawa tas sama ini doang, tongsis doang gitu kan, bekal aku mah gitu. Berengah-engah kawan, karena naik turun jalannya stop kayak gini. Bukan nggak stuck sih, emang bisa buat 2-3 orang berampakan, tapi kan dupak gitu kan. Nah terus kita turun ya, nggak mau lewat jalan ke atas karena ngejar waktu, kita lewat jalan ke bawah. Kalau yang lain pada lewat jalan ke atas, katanya bagus di atas, tapi kita udah nggak ada waktu ya, jadi dikejar-kejar waktu juga, sampai tengah-engah juga kan. Akhirnya kita milih jalan ke bawah saja. Udah keringat panas dingin kawan, udah nggak tahu rupanya kayak apa muka kita itu, udah dibasahi keringat, udah hancur muka kita dibasahi keringat ya. Tapi senang, seru gitu kan. Sampai terus kita ke bawah. Nah adik aku marah, cepetan katanya, jangan ngurusin kamera, jangan ngurusin video aja, kita itu katanya dikejar waktu kan, takut karena posisi dia kan jauh ya kawan, pulangnya ke Taichung, apalagi dari Taichungnya masih ke Nantau gitu kan. Jadi dia itu berpikir, aduh perjalanan jauh 3 jam lagi, aku belum pulang, nyampe di sana jam berapa gitu. Dari sini aja kita udah sore jam 4 ya, belum selesai juga kan. Kita itu 10 menit kawan dari situ tuh, jauh banget tahu nggak, naik ke atas menuju terminal bisnya, dan merasa kayak sampai enggak ya, keburu enggak ya gitu kan. Saking dia sasahnya, sampai adik aku itu tahu nggak, lari terus HP-nya nggak tahu jatuh kemana. Nah kita terus mau naik ke bus, adik aku itu langsung bilang, HP aku nggak ada yang satunya gitu kan. Ya untungnya kita belum naik bus dan busnya belum jalan, jadi kita bisa itu cari dulu HP-nya. Iya sayang, ini masih ada jembatan ini lagi gitu.
Oke, Tete ditinggalin. Tete ditinggalin. Aduh, ini kita naik ke atas. Tete ditinggalin posisinya, Tete sendirian di belakang. Tete sambil kelaparan, kecapean, terengah-engah juga. Kita bertiga terengah-engah. Adik aku godain aku sampai aku nggak punya tenaga. Tujuan aku mau nyari dia, malah dia bikin aku ketawa. Dan akhirnya di situ kita beribut masalah bawaannya. Dia kecapean karena bawaannya banyak, dan aku nggak bawa apa-apa, cuma bawa HP terus. Kita nggak ada tenaga sama sekali. Akhirnya di situ kita udah lepas tenaga gitu, ya pulang lah ya. Nah udah gitu aku langsung rendam kakiku karena benar-benar capek banget, kakiku pucat.